tangannya sebilah tajam dan sebuah senapan angin yang sudah terisi peluru. Ia tidak sedang berburu. Ia sedang menunggu majikannya sendiri untuk mengakhiri hidup mereka. Halo Sobat Aksara, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan membedah sebuah kasus yang baru saja menggemparkan Bogor di awal Maret 2026. Sebuah kasus tentang pengkhianatan, dendam yang membara, dan pelarian yang sia-sia. Mari kita mulai ceritanya di Gores Aksara. Pemirsa, pelaku sepasang suami istri asal Pakistan yang jasadnya ditemukan di dalam mobil milik korban di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ditangkap Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat oleh berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang disajikan dan dirangkum dalam bentuk cerita. Langsung aja kita bahas ceritanya. Korban adalah Muhammad Afzal, pria berusia 56 tahun, dan istrinya Firza Afzal, berusia 47 tahun. Pasangan asal Pakistan ini sudah cukup lama menetap di Indonesia, khususnya di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor. Di sana, mereka bukan sekadar pendatang. Mereka adalah pengusaha yang cukup sukses, mengelola sebuah toko rempah-rempah besar di pasar Cisarua. Afzal dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam berbisnis. Tokonya menjadi langganan banyak orang karena kualitas rempah-rempahnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ternyata ada riak-riak kecil yang mulai muncul di lingkungan kerja mereka. Salah satunya melibatkan seseorang pemuda berinisial MH, karyawan berusia 22 tahun yang sudah cukup lama bekerja dengan mereka. Hubungan antara majikan dan karyawan yang awalnya profesional perlahan mulai retak. MH merasa dirinya sering dipojokkan. Dalam pengakuannya, MH menyebut sering dituduh mencuri uang toko. Setiap ada selisih angka, tunjuk selalu mengarah kepadanya. Caci maki dan teguran keras menjadi makanan sehari-harinya. Mungkin bagi sebagai orang itu hanya dinamika kerja. Tapi bagi MH, sakit hati itu menumpuk menjadi gunung es. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak hingga akhirnya pada awal Maret itu ia memutuskan bahwa cukup sudah. Dendam itu menutupi akal sehatnya dan ia mulai merencanakan sesuatu yang sangat gelap. Pada Minggu sore 1 Maret 2026, MH sudah berada di area rumah korban Cisarua. Ia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan ia membawa golok dan senapan angin. Ia tahu jam berapa biasanya Afzal dan Firza pulang dari pasar. Ia bersembunyi di dalam kegelapan, menunggu suara mesin mobil Pajero milik majikannya terdengar di halaman. Begitu pasangan suami istri itu masuk ke dalam rumah, suasana tenang langsung berubah menjadi neraka. Tanpa banyak bicara, MH menyerang. Suasana di dalam rumah berubah drastis. Jejak merah berceceran di lantai, di dinding, bahkan di perabotan rumahnya. Muhammad Afzal dan Firza tak berdaya menghadapi serangan membabi buta dari karyawannya yang selama ini mereka kenal. Hasil autopsi nantinya menunjukkan betapa brutalnya kejadian itu. Luka bacok di leher dan kepala mendominasi tubuh kedua korban. Tak hanya itu, MH
bahkan sempat melepaskan tembakan senapan angin ke arah salah satu korban untuk memastikan mereka tak lagi bernapas. Setelah memastikan keduanya, MH panik namun tetap berusaha tenang. Ia mengambil uang tunai sekitar 3 juta rupiah dari dompet korban dan kunci mobil Pajero. Lalu ia menggotong tubuh kedua majikannya masuk ke dalam mobil tersebut. Rencananya membuang jasad ini sejauh mungkin agar tidak ditemukan. Malam itu juga MH mengemudikan mobil Pajero milik korban, membelah dinginnya malam puncak menuju arah Bandung. Ia terus memacu kendaraan itu hingga sampai ke wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sebuah tempat yang dirasanya cukup sepi, ia meninggalkan mobil itu beserta kedua jasad di dalamnya, berharap tak ada yang menemukannya dalam waktu dekat. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kerabat korban curiga karena rumah di Cisarua tampak kosong, tapi dalam kondisi berantakan. Saat mereka masuk, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Ceceran darah kering di mana-mana. Laporan segera dibuat ke Polres Bogor. Polisi bergerak cepat, menggunakan teknologi pelacakan GPS mobil dan pemeriksaan saksi-saksi di pasar. Nama MH langsung mencuat sebagai tersangka utama. Kurang dari 24 jam sejak laporan diterima, persembunyian MH terendus. Ia tertangkap tanpa perlawanan berarti. Saat diinterogasi, ia tak bisa mengelak lagi. Penyesalan mungkin ada, tapi nasi sudah menjadi bubur. Kini MH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman hanya karena dendam dan sakit hati sesaat. Masa depan pemuda 20 tahun ini dan 2 nyawa tak berdosa melayang. Sobat Aksara, kasus ini mengajarkan kita bahwa komunikasi dalam hubungan apapun, termasuk antara atasan dan bawahan, sangatlah krusial. Dendam yang dipendam hanya akan menjadi racun yang merusak diri sendiri dan orang lain. Jangan biarkan amarah mengendalikan tangan kita. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus menarik lainnya. Saya pamit, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.